Artinya ada yang tidak gengsi. Nah ini dari kita sendiri yang masuk, ya, kita menawarkan diri sambil mengatakan sebenarnya si fulan itu pengen damai dengan engkau. Dia banyak memuji-muji engkau depan saya. Padahal enggak ada kan? Nah, yang seperti itu boleh. Ya. Fayanmi khairan, kata Rasulullah, dengan berbohong itu akan menimbulkan kebaikan. Kebaikan apa? Sehingga orang itu damai atau baik. Ya. Datang lagi kita kepada pihak berikutnya, ngomong seperti itu juga, akhirnya nyambung. Keduanya pengen ketemu, ya, pengen didamaikan. Ya, maka terjadilah perdamaian gara-gara bohong yang sedikit itu. Ya, bohong yang sedikit itu. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tahasad. Jangan kalian iri dengki, hasad, ya. Apa pengertian hasad? At-tamanni zawala ni'matil ghair wa huwa madhmum laha fihi. Wa huwa madhmumun laha wa huwa madhmumun bima fihi min al-i'tirad 'anil khaliq wal idha'il khalqi bi khilafil ghibtah fa innaha mahmudah. Jangan kalian saling iri dengki. Apa iri dengki itu? Iri dengki itu kalau kita punya keinginan ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita pengen nikmat itu hilang. Ya. Kita sengaja untuk menghilangkannya. Nah itu iri. Tapi kalau kita ada semacam iri saja, wah itu orang bagus ya nasibnya ya. Gimana lah, saya pengen juga seperti itu. Nah ini tidak apa-apa, ya. Tapi tidak ada niat supaya nikmat orang itu hilang dari dia. Ya. Misalnya seorang pedagang, lihat pedagang sampingnya maju, ya. Waduh, ini gimana caranya supaya pelanggannya banyak hilang. Mulai dia merekayasa sesuatu, ya, memfitnah sana, memfitnah sini, menjelek-jelekkan usaha sebelah, sehingga nikmat yang didapat orang itu hilang. Nah, ini yang namanya hasad, ya, hasad. Tapi kalau wah orang sebelah maju betul gimana ya, apa resepnya ya, saya pengen tahu. Nah itu tidak apa-apa. Itu namanya ghibthah. Ya. Jadi manusia itu wajar kalau dia punya rasa melihat orang lain pengen juga seperti itu wajar, tanpa menghilangkan kenikmatan orang lain. Tapi kalau dia sudah pengen menghilangkan kenikmatan orang lain yang didapat itu, maka itu sesuatu yang tidak wajar lagi. Ya, itu namanya hasad. Iyyakum wal hasada, kata Rasulullah. Jauhilah sifat hasad. Fa innahu ya'kulul hasanat, karena dia bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana kayu, ya, yang membakar, kayu yang dapat membakar. Jadi sifat hasad itu nanti akan dapat mengurangi amalan-amalan kita. Ya. Wala tanajashu, tidak boleh kita berlaku atau bersikap najas. Ya. Najas ini terkait sama jual beli, ya. Kan ada bai'un najas, ya. Jadi Pak Iwan dalam muamalah, Pak Ustaz Nasruddin juga tahu. Najas itu jual beli. Ada orang yang sedang tawar menawar, ya. Disebut. Gimana Mas? Disebut. Ya. Ada orang sedang mau membeli barang, lantas kita masuk. Mungkin kita sudah ada kerjasama sama penjual barang. Berapa barang ini? Ya, kata penjual barang 2 juta. Kita masuk. Kita katakan, oh bagus ini. Di sana itu 5 juta. Bagus barang ini. Aku juga dulu sudah pernah beli, mengendorse lah istilahnya sekarang ini, ya, mengendorse, ya. Makanya profesi endorse itu
Itu kalau nggak benar, karena bohong masuk dia ke najas. Mempromosikan suatu barang supaya orang beli, padahal kualitasnya tidak seperti itu. Ya. Sehingga orang tertarik beli akhirnya. Nah ini biasanya ada kong kali kong pedagang sama yang mempengaruhi tadi. Nah ini namanya najas, ya, menaikkan harga barang yang tidak semestinya supaya apa? Supaya yang membeli itu rugi, yang menjual untung. Ini najas namanya. Ya. Nah Rasulullah SAW an bai'in najas. Rasulullah melarang jual beli yang ada najasnya. Najasun, bukan najasun, ya. Sinnya sin besar. Ya. Nah mirip-mirip juga kayak mengendorse, ya, mengendorse, mengiklankan suatu produk barang orang. Kalau memang itu bagus, boleh dan sesuai, jangan pula berlebihan, ya. Barang ini yang sebenarnya biasa-biasa saja, ya. Atas kita sampaikan barang ini sesuatu yang luar biasa, ya, sehingga meningkatkan harga penjualan, ya kadang-kadang tidak masuk akal, ya, itu najas, ya. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Ini pahamlah, ya, benci seseorang itu tidak boleh. Yang boleh itu kata orang membenci amalan atau perbuatannya. Wala tadabaru, nah, ini tadabaru tadi, jangan saling membelakangi, ya, jangan saling membelakangi. Kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ya, apa kata Rasulullah? La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim yang yahjuro. Yahjuro itu tahjir, ya. Kalau bahasa ininya membekok, ya, bekotan, musuhan, tidak berseteguran di kalangan muslim lebih dari 3 hari, ya, lebih dari 3 hari. Termasuk juga suami mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari. Kalau bermusuhan, ya, tapi kalau dalam rangka memberikan pelajaran, boleh nggak lebih dari 3 hari? Boleh. karena Rasulullah itu pernah mendiamkan istrinya sebulan, ya. Ya, ibu-ibu, ya, Rasulullah pernah mendiamkan istrinya sebulan. Jadi dulu gara-garanya begini, tapi ini dalam rangka memberikan pendidikan. Istri-istri Rasul itu menuntut dunia, menuntut tambahan nafkah, menuntut jual uang inilah, uang dandan lah mungkin istilahnya, ya. Karena dia melihat kaum muslimah yang lain pakaiannya bagus, biasanya bagus, ini bagus. Nah istri Rasul ini nggak seperti itu. Padahal kan Rasul itu kalau mau ya ada, ya bisa ambil harta dari mana ada, karena dia pemimpin. Nah Rasul waktu itu tidak suka, ya, ini gimana nih, mau dipenuhi apa enggak? Istri sudah mulai banyak tingkah, ya. Didiamkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah di sana ngomong sama sahabatnya, aku sedang mendiamkan istriku 1 bulan. Tapi waktu itu bukan istilahnya Rasul nyari tempat lain keluar kota, enggak. Masih di rumah itulah, tapi jadi atas. Ada yang mengatakan di loteng. Sehingga sahabat kalau mau ketemu Rasulullah, ketemu di loteng. Sampailah hari ke-29 turun wahyu, ya, turun wahyu. Kata Allah, katakan kepada istri-istrimu, kalau seandainya kepengen dunia akan dipenuhi, pengen emas, pengen ini pakaian bagus akan dipenuhi.
tapi cerai sama Nabi, gak usah jadi istri Nabi, gak pantas. Tapi kalau mereka pengen jadi istri Nabi, tidak usah lagi bermimpi untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan harta. Turun Rasulullah, temu istrinya, kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau janjinya tidak mau ngomong sama istrimu itu sampai sebulan? Ya, 29 kan sudah sebulan. Ya, kebanyakan hari-hari Komariah itu kan, bulan Komariah itu 29 hari. Akhirnya Rasulullah turun, nawarkan sama istrinya, pilih aku, ya, kalian tetap menjadi istri-istri Rasul, tapi tidak aku beri apa yang kalian minta, atau akan aku beri kalian apa yang kalian minta, tapi sejak sekarang akan aku ceraikan kalian. Wah, waktu itu nangis semua istri Rasul, ya Rasulullah, maafkan kami kepingin tetap menjadi istrimu sampai akhir. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kalau orang, nah ini yang sulit ditiru oleh pemimpin ya. Kalau pemimpin itu kan pengen lebih dari yang di bawahnya ya. Kalau Rasulullah itu, kenapa Rasulullah maunya hidup sederhana ya, sebagai contoh teladan supaya tidak ada umat yang protes ya. Wah, Rasulullah pemimpin, enak istrinya begini kan jauh beda kan dengan sekarang kan. Sekarang ini pamer harta, apa istilahnya, flexing, pamer harta dan lain sebagainya. Dia nggak tahu harta itu entah dari mana ya. Jadi Rasulullah tidak mau. Kenapa Rasulullah menempatkan dirinya seperti rakyat jelata? Supaya rakyat jelata nggak protes ya. Nggak protes. Nah, ini mungkin yang sulit ya untuk dimiliki oleh orang sekarang ini. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini terkait juga sama jual beli. Hendaklah di antara kalian, sebagian kalian jangan membeli ya, atau jual beli di atas jual beli saudaranya. Maksudnya kalau ini biasanya di pasar ya, ada orang yang sedang transaksi jual beli, lantas kita masuk, orang ini belum putus, masih ada hak khiyarnya melanjutkan jual beli atau tidak melanjutkan ya. Masih bertawar-tawaran, kita masuk, weh beli sama saya aja, kalau dia nawarkan 100 saya 75 sini, pindahlah orang itu sama kita yang ngasih 75. Nah, ini dilarang ya, tidak boleh yang seperti ini. Ada kan yang seperti ini, kecuali kalau sudah putus, orang sana lepas, dia nyari toko lain, sudah kita kasih murah misalnya. Tapi kalau dia masih tawar-tawar, maka tidak boleh ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini karena mungkin waktunya sudah habis ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan membawakan suatu cerita terkait sama orang yang sedang tidak berteguran itu ya. Dulu pernah terjadi, Sayyidina Husin, anaknya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah, pernah tidak teguran sama adiknya Hasan, kakaknya, adik lain ibu, Muhammad Al-Hanafiyah ya, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib Al-Hanafiyah. Kan Sayyidina Ali kan baru menikah sama wanita lain setelah Fatimah meninggal. Nah, punya anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Ini tidak bertenggoran. Kalau bahasa Palembang itu poesan ya. Poesan. Bahasa kita dulu poesan. Nah, jadi berapa hari sampai hari ketiga masih bertahan. Karena Sayyidina Husin merasa dia kakaknya dan dia di posisinya benar. Ya. Gak mau dia minta maaf. Muhammad Al-Hanafiyah ini pintar, cerdik dia. Bagaimana caranya biar Husin yang minta maaf sama dia, padahal dia adik dan dia bukan keturunan Nabi. Yang keturunan Nabi itu Husin ya. Kalau dia adik kan keturunan Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib ya.
Akhirnya pinter ini Muhammad al-Nahfiyah nulis surat sama Husain. Wahai kakanda Husain, sebenarnya aku salah dan aku pengen minta maaf duluan sama kamu. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah, orang yang mulia itu orang yang datang duluan minta maaf. Terlepas dari salah, yang mana salah atau tidak salah. Ya. Kalau aku minta maaf duluan, nanti harga dirimu jatuh. Kau kan kau kan mulia. Kau cucunya Nabi, aku bukan. Nanti kalau aku minta maaf duluan, aku yang mulia. Nah ini, gara-gara ini akhirnya Sayyidina Husain duluan yang datang. Ya, dengan membuang rasa gengsi, rasa apa, dia yang datang, dia yang minta maaf. Karena memang betul kata Rasulullah, tidak halal seseorang itu tidak berteguran sampai 3 hari. Ya, yang satu merasa cuek, yang ini cuek juga. Ya, kata Rasulullah, yang paling mulia yang dahuluan mengucapkan salam. Nah, di antara mereka, artinya yang paling mulia di antara dua pihak yang bermusuhan ini, yang duluan ngajak untuk damai. Ya, terlepas dari siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Sampai di sini sebelum kita ini baru separuh hadis yang kita baca ya, mungkin akan kita lanjutkan pada bulan depan ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jemaah rahimahullah, aplikatif dalam kehidupan seharian apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaki. Silakan ada yang ingin didiskusikan. Bapak sekalian, terkait dengan kisah yang barusan cucu Rasulullah SAW membainakum sebatas salam di antara kalian dengan kita berlapang dada minta terlebih dahulu. Ibu silakan Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan bahwa kita tidak boleh bermusuhan atau menghindari membuang muka dari saudara kita. Tapi kalau kita menghindar untuk menjauhkan kalau seandainya kesemuaan yang sama domba atau yang dari hadis pertama dan kedua itu kita menghindar itu termasuk dalam hadis yang dikisahkan bahwa Antisipasi. iya Pada itu. dikisahkan yang pada Sayyidina Husain tadi gitu kan. Hindar ya. Iya. Begitu. Ya. Jadi intinya kalau dia itu masih beberapa hari ya, batasannya kan 3 hari Ibu ya. Kalau masih hari pertama kita menghindar, hari kedua kita menghindar. Batas terakhir itu kalau jangan lebih dari 3 hari. Ya. Lebih dari 3 hari kita sudah dihitung dosa, tidak berteguran itu. Dan ada orang kadang-kadang berani, dia yang salah. Nah, ya. Mestinya dia yang minta maaf, dia yang salah. Dia tidak tahu nanti kalau nanti kita meninggal belum didamaikan, tersambut nasib kita di akhirat. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Ya, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maksud tidak masuk surga itu belum masuk surga, harus dibereskan dulu. Jadi nanti akan ada pengadilan khusus untuk orang yang masih bermusuhan itu. Ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi kalau seandainya sudah lebih dari 3 hari. Ya. Saya kayaknya masih sakit, hati saya kayaknya masih belum bisa. Nah, tapi kalau seperti itu, tapi nanti ada niat, nantilah kalau saya sudah ini, gampanglah. Ya. Kan saya maafkan, akan damai. Tapi kalau untuk sekarang ini, ya, saya kayaknya masih belum. Ini masih bisa ditoleransi ya. Bukan dalam artian saya sampai hari kiamat nggak mau lagi lihat wajah dia. Jadi sudah memutuskan ini, ya sudah memutuskan silaturahim. Ya. Ya, jadi tidak ada alasan ya, jangan wah saya masih belum mau lihat wajah dia. Kalau lihat wajah dia nanti emosi saya. Ya.
Nah, kalau kita memang berada dalam pihak yang benar, bisa jadi orang itu menzalimi kita dengan sesuatu perbuatan yang sangat luar biasa, ya. Tapi memang hati kadang-kadang susah untuk dikendalikan, ya. Nah, asal dalam hati kita ya, tidak ada niat untuk putus silaturahim ini sampai selama-lamanya. Saya nanti kalau sudah perasaan sudah lega, saya akan damai dan saya akan tegur. Nah, yang seperti ini masih boleh, walaupun lebih dari 3 hari. Ya. Cuma kata Rasulullah, yang idealnya jangan sampai seseorang itu putus silaturahim itu lebih dari 3 hari tanpa ada alasan. Ya. Jadi diusahakan tidak seperti itu, Bu, ya. Nah, karena ada juga Rasulullah kasusnya pernah, tapi kasus ini bukan dia ada kasus pribadi membenci, ya. Beliau itu kalau ketemu sama Wahsy yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah, Paman Hamzah, ya, itu tidak mau lama-lama Wahsy berhadapan dengan wajah dia, suruh minggir. Rasul yang menghindar. Nah, motivasinya Rasul tidak mau teringat kembali, ya, kisah pamannya yang dibunuh oleh Wahsy itu. Kalau melihat Wahsy teringat dengan pamannya Hamzah. Nah, disitulah ya Rasulullah bukan dari hati benci sama Wahsy, bukan, ya, tapi untuk menghindarkan kembali kenangan-kenangan indah bersama pamannya Hamzah itu. Nah, yang seperti ini boleh, ya. Saya tuh kalau melihat dia itu saya masih ingat ini, masih ingat ini. Nah, ya, boleh kita menghindar dalam hal itu, bukan dalam arti wah saya benci betul sama dia, nggak mau lagi melihat dia sampai mati sekalipun. Nah, ini yang tidak boleh. Itu, Bu, ya. Terakhir terkait dengan takdir dimatikan, kalau aduhan di awal tadi saya sampaikan ayat 11 wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhan maka sampaikan karena itu untuk kesyukuran. Nah, terkait dengan Allah titipkan kita beberapa amanah dan kita pakai, tapi kan persepsi orang jadi beda, terkesan sombong dan pamer, padahal niat kita tidak. Izin menyampaikan beda antara qanaah, tawadu, dan wa ma bi ni'mati tadi. Mohon dijelaskan. Nah, jadi kita beda, ya, beda. Kalau pamer itu memang sudah ada niat betul mau pamer supaya orang melihat kita ini ya lain kelas, supaya orang melihat kita ini hormat untuk sama kita. Ini namanya pamer. Tapi kalau kita sekedar ingin menggunakan pakaian yang baru, yang bagus, yang kita dapati dari hasil jerih payah kita sendiri, nah ini dalam rangka tahaddusan, ya, bi nikmatillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga orang yang dia orang yang berpunya. Banyak orang seperti ini, dia orang punya, sebenarnya dia mampu beli yang itu yang itu, tapi dia tidak mau. Nah, ini dia orang punya sifat apa namanya? Qanaah, ya, qanaah. Ya cukup apa yang ada. Saya mampu beli baju yang di atas 1 juta, tapi dia pakai baju yang 100.000, yang 150.000. Nah, ini kan kita sering lihat orang seperti ini, ya. Nah, ini melambangkan dia orang yang qanaah, ya. Nah, ini jadi yang namanya tahaddus bi nikmatillah juga jangan sampai diungkapkan, diucapkan, ya, di depan orang yang hasad, ya. Di depan orang hasad. Kita tahu kan, kita kan kadang-kadang bergaul sama orang, tahu sifat orang ini mudah hasad. Nah, jangan sekali-sekali menunjukkan nikmat yang kita dapat depan orang ini, ya, jangan. Sama dengan kondisi sekarang, kondisi masyarakat lagi susah, rakyat lagi susah, kita nunjukkan kemewahan, meskipun kemewahan itu mungkin hasil jerih payah kita sendiri. Apalagi kalau kemewahan itu dari korupsi, apalagi dari korupsi, kan, ya. Dari gaji dia sendiri yang sesuai yang dia terima, ya,
kemudian dia tampakkan kemewahan Cepat nukai. ya, di depan orang-orang yang kalau melihat wah, nah, itu tidak boleh. Makanya akibatnya seperti sekarang ini terjadi akhirnya. Gitu ya, Ustaz. Cukup ya, jemaah rahimahullah. Silakan kita tutup majlis kita yang mulai dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa para majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama jamaah mengucapkan jazakallahu khair. Mudah-mudahan ilmu yang didapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada jamaah rahimahullah, kita tutup majlis yang mulia dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.